Ketika Nabi kita lahir ke dunia, bahkan batu pun mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi muslim. Sayang. Aminah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwa ketika anakku masih dalam kandungan, aku melihat hal-hal yang sangat aneh. Jika aku keluar rumah, bayangan awan selalu menutupi diriku sehingga aku tidak terkena sinar matahari. Ketika aku pergi mengambil air di sumur Zam-Zam, ranting-ranting pohon di sepanjang jalan menunduk seolah-olah memberi salam kepadaku. Aku heran, mengapa semua ini terjadi padaku? Saat aku tiba di dekat sumur Zam-Zam, air di bawah seolah-olah naik sendiri sampai ke bibir sumur, dan aku bisa mengambil air dengan tangan sendiri. Wanita-wanita Makkah sering menahanku di dekat sumur Zam-Zam dan berkata, "Hai Aminah, berdirilah sebentar lagi, kalau kamu pergi air ini akan turun lagi dan kami akan kesulitan mengambil air." Aminah juga berkata bahwa aku sering mendengar dari para wanita bahwa saat hamil, seorang ibu biasanya merasakan banyak kesulitan. Sakit di tangan dan kaki, sakit kepala, mual, demam, atau mudah marah. Namun aku merasa heran karena selama hamil anakku, aku tidak merasakan satupun kesulitan itu, bahkan sakit kepala pun tidak. Selain itu, Aminah juga bermimpi hal-hal aneh. Dia berkata, ketika aku tidur, aku bermimpi cahaya keluar dari tubuhku dan menerangi seluruh dunia. Melihat semua ini, aku yakin bahwa anakku dalam kandungan ini bukan orang biasa. Kakek Nabi, Abdul Muthalib, setiap saat pergi ke Ka'bah, memegang kain Ka'bah dan menangis sambil berdoa, "Ya Allah, anakku Abdullah sudah tiada, tetapi akan lahir seorang anak di keluargaku. Jagalah anak itu dan pertahankan keturunan Abdullahku." Semua paman Nabi juga menantikan kelahiran anak dari kakakku Abdullah. Dalam kitab Taurat yang dimiliki orang Yahudi, tertulis bahwa ketika Nabi terakhir datang, 10 hari sebelum kelahirannya, akan muncul bintang merah di langit yang bersinar terang. Ketika tinggal 10 hari lagi menuju kelahiran Nabi Muhammad, bintang merah itu muncul di langit. Melihatnya, orang-orang Yahudi panik dan mengumpulkan para ahli mereka, lalu berkata, "Lihat! Bintang merah di langit berarti Nabi terakhir akan datang. Pergilah dan cari tahu siapa yang akan melahirkan anak laki-laki dalam 10 hari ini di Madinah." Mereka mencari di Madinah, tetapi tidak menemukan siapapun yang akan melahirkan dalam waktu dekat. Mereka kemudian pergi ke Makkah dan menemukan ada 5 wanita yang akan melahirkan anak. Mereka mengatakan bahwa anak itu harus lahir dari ayah yang sudah meninggal. Kemudian mereka diberitahu bahwa cucu Abdul Muthalib, dari anak yang ayahnya Abdullah sudah meninggal, akan lahir. Mendengar ini, mereka sangat sedih dan berkata, "Sayang sekali, kenabian sudah keluar dari kalangan Yahudi dan sampai kepada orang Makkah." Waktu terus berjalan sampai akhirnya tiba hari yang sangat dinantikan oleh semua makhluk. Langit, bumi, burung, dan semua makhluk menunggu hari itu. Hari di mana anak yang diciptakan untuk dunia ini lahir. Jika dia tidak lahir, mungkin dunia ini tidak akan ada. Hari di mana bulan terbelah dua karena dia. Hari di mana matahari diperintahkan untuk tidak tenggelam karena Nabi Muhammad belum melaksanakan sholat Asyar. Hari kelahiran anak yang Jibril datang kepadanya sebanyak 26.000 kali. Malam itu, Aminah merasakan sedikit sakit di perutnya dan tahu bahwa hari ini anaknya akan lahir. Dia memberitahu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memanggil seorang bidan bernama Syifa dan berkata, "Malam ini kamu harus menemani Aminah karena anak Abdullah akan lahir." Malam berlalu, bulan bersembunyi di balik awan. Aminah berkata, "Malam kelahiran anakku, keadaan kami sangat miskin hingga tidak punya minyak untuk menyalakan lampu." Dalam kemiskinan itu, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Malam itu, Hazrat Abdul Muthalib dan semua anak lelakinya duduk di luar rumah, agar jika terjadi sesuatu pada istri anaknya, Abdullah, mereka bisa segera mengatur pengobatan. Sepanjang malam tidak ada yang tidur. Malam terus berlalu, bulan pun tenggelam dengan sunyi, di mana-mana gelap gulita, di dalam rumah gelap, di luar rumah pun gelap. Waktu sahur hampir tiba ketika tiba-tiba Hazrat Aminah merasakan sedikit sakit di perutnya dan dia tahu bahwa waktunya melahirkan sudah dekat. Dia memanggil bidan Syifa dan berkata, "Aku merasa sakit." 1 jam kemudian proses kelahiran berlangsung, dan sebelum pagi tiba, Rasulullah Muhammad SAW lahir ke dunia. Ada 3 hal yang sangat aneh saat kelahiran beliau yang membuat bidan Syifa pun tercengang. Ketika seorang bayi lahir, tali pusatnya biasanya masih terhubung dengan usus ibunya. Tapi tali pusat Rasulullah SAW berbeda, tidak seperti bayi lainnya. Biasanya bayi lahir disertai kotoran yang banyak, tetapi ketika Rasulullah SAW lahir, tidak ada setetes najis pun yang keluar dari beliau. Ketika bayi laki-laki lahir, biasanya belum disunat,
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disunat sejak dalam kandungan ibunya, bukan setelah lahir. Melihat hal-hal itu, bidan Syifa menjadi sangat heran dan berkata kepada Hazrat Aminah, "Wahai Aminah, sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat bayi seperti ini." Bidan Syifa menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkannya di tanah. Begitu diletakkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berbalik dan sujud dengan lutut menyentuh tanah. Hazrat Aminah sangat terkejut melihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam posisi sujud selama 15 menit, kemudian mengangkat kepala dan mengisyaratkan ke langit sambil memberitahu seluruh dunia, "Hai manusia, pencipta dunia ini hanyalah Allah semata." Hazrat Aminah berkata, "Saat aku menggendong anakku, aku tiba-tiba melihat bintang-bintang di langit mulai turun mendekati bumi. Tiba-tiba, bayangan awan masuk ke dalam kamar dan anakku menghilang di dalam bayangan itu. Dari dalam awan itu terdengar suara, 'Hai Jibril alaihi salam, bawalah anak ini keliling dunia. Berikanlah kepadanya kelebihan semua nabi. Kecantikan Yusuf, kesabaran Ayub, persahabatan Ibrahim, dan kelembutan suara Daud.' Setelah beberapa saat, bayangan awan itu menghilang dan aku melihat anakku kembali berbaring di pangkuanku. Pagi sudah hampir tiba. Bidan Syifa keluar dan memberi kabar baik kepada Hazrat Abdul Muthalib. 'Wahai Abdul Muthalib, selamat, cucumu telah lahir.' Mendengar berita itu, Abdul Muthalib yang semalaman tidak tidur merasa sangat bahagia. Bayi yang sangat cantik telah lahir di rumah Aminah. Semua paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat gembira melihat keponakannya. Bahkan ketika budak Abu Lahab, Suwaibah, memberitahu Abu Lahab, 'Wahai Abu Lahab, selamat, kamu punya keponakan.' Abu Lahab begitu senang sampai membebaskan budaknya itu sebagai hadiah. Meskipun sudah sangat tua, Hazrat Abdul Muthalib dengan penuh sukacita berlari menuju Ka'bah sambil menggendong cucunya. Warga Makkah ikut bersorak-sorai bersama mereka, tanpa tahu bahwa cucu itu adalah manusia yang dunia ini diciptakan untuknya. Dia adalah manusia yang di saat Isra, Mikraj diangkat dari bumi ke langit ketujuh, duduk di hadapan Allah dan berbicara dengannya. Manusia yang ketika dilihat sedih dan menangis, langit pun terguncang. Hazrat Abdul Muthalib menggenggam kain Ka'bah dan berdoa untuk cucunya. Kemudian beliau memberi nama cucunya itu, Muhammad, yang berarti, orang yang sangat terpuji. Mendengar nama itu, orang-orang Makkah berkata, "Wahai Abdul Muthalib, nama itu aneh sekali, kami belum pernah mendengarnya." Abdul Muthalib menjawab, "Siapa tahu suatu hari anak ini akan memiliki kemuliaan yang membuat orang-orang mengikutinya." Suatu kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat di Madinah. Paman beliau, Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sejak kecil aku sudah tahu bahwa Anda akan menjadi manusia besar." Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai paman, bagaimana kamu bisa tahu?" Hazrat Abbas berkata, "Waktu Anda berumur 2 bulan, suatu malam aku melihat Anda tidur sendirian di tempat tidur sambil menangis. Aku mencoba menenangkanmu, tapi Anda tidak melihat ke arahku. Justru Anda tiba-tiba melihat ke langit dan tersenyum. Aku sangat heran dan ikut melihat ke langit. Mataku terbelalak melihat bulan menari sesuai dengan arah jari Anda. Kemana jari Anda menunjuk, bulan ikut bergerak ke sana. Melihat itu, aku tahu bahwa Anda bukan manusia biasa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Benar, wahai paman. Kamu berkata benar. Saat kecil, bulan sering bercerita padaku, bermain denganku, dan tidak membiarkanku menangis. Subhanallah. Begitulah keadaan Nabi kita, meskipun keluarganya sangat miskin sampai ibunya tidak mampu membeli mainan untuk anak yatim seperti aku. Maka Allah memerintahkan bulan, 'Wahai bulan, jadilah mainan untuk kekasihku ini dan jangan biarkan dia menangis.' Pada hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua berhala di dunia jatuh tersungkur ke tanah. Di istana Raja Persia ada api yang sudah menyala selama 1000 tahun dan mereka menyembah api itu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, api itu tiba-tiba padam. Raja itu memiliki 14 lampu berbentuk wajahnya di istana, dan saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua lampu itu jatuh ke tanah. Keesokan harinya, seorang Yahudi datang ke Makkah untuk menjual barang dagangannya. Dia melihat ke langit dan melihat tanda-tanda yang menandai kelahiran Nabi terakhir. Dia bertanya kepada penduduk Makkah, "Apakah hari ini ada bayi yang lahir?" Orang-orang menjawab, "Ya,
Bayi laki-laki lahir dari wanita ini dan itu. Yahudi itu bertanya, apakah ada bayi yang ayahnya tidak ada? Orang-orang menjawab, ya, cucu Abdul Muthalib telah lahir. Yahudi itu berkata, bawa aku ke sana, aku ingin melihat bayi itu. Yahudi itu sampai di rumah Hazrat Aminah dan menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia melihat punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan teriak ketakutan, karena di sana ada tanda nubuah. Melihat tanda itu, Yahudi itu menangis dan berkata, aduh malang sekali. Nubuah telah hilang dari tangan orang Yahudi. Kini kehancuran mereka sudah dekat. Seorang anak Aminah, seorang anak Fatimah. Kakek yang luar biasa, cucu yang luar biasa. Subhanallah. Saudara-saudara yang kami cintai. Jika kalian suka video kami hari ini, silakan like video ini, subscribe channel ini. Dan tulis sekali nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Terima kasih.